Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan gue, Kang iPhone. Ya, selamat datang di channel YouTube gue ya. Kang iPhone adalah YouTuber Sunda. Ya, Kang, hari ini hari apa? Hari Selasa 27 Mei 2025. Ya, gue akan berceloteh mengenai, gue ambil di Twitter ya, Twitternya Alhaz Zaks. Ya, ini terkait dengan 10 material kuno canggih yang masih bikin ilmuwan bingung. Kita mulai aja ya. Oke. Dari beton yang bisa menyembuhkan diri sampai kaca Romawi yang berubah warna, teknologi modern belum mampu menandingi kejeniusan nenek moyang kita. Satu, beton Romawi bisa menyembuhkan retakan sendiri. Saat bangunan modern mulai retak dalam puluhan tahun, pelabuhan Romawi kuno tetap kokoh setelah 2000 tahun. Rahasia mereka, ya, adalah abu vulkanik plus air laut itu menjadi sama dengan kristal aluminium tobermorit yang menambal dalam tanda kutip ratakan dari dalam. MIT pun belum bisa menirunya sepenuhnya. Yang kedua adalah Raja Damaskus pedang abad pertengahan berkekuatan nano. Dipakai oleh para pendekar zaman dulu, terbuat dari biji India dan ditempa hingga terbentuk lapisan nano karbida. Bisa menebas pedang lain dan tetap tajam. Ilmuwan baru mulai paham tapi belum bisa mereplikasinya. Yang ketiga adalah cangkir Lycurgus, kaca Romawi dengan teknologi nano. Abad keempat Masehi, cangkir ini tampak hijau dari luar, namun jadi merah saat diterangi dari dalam. Kenapa? Karena ada nanopartikel emas dan perak di dalam kaca. Plasmonic, teknologi yang kini dipakai untuk jendela pintar dan sensor DNA. Lanjut ke selanjutnya adalah keramik faience Mesir, kilau abadi tanpa glasir. 5.000 tahun lalu, orang Mesir membuat keramik biru mengilap tanpa glasir buatan. Campuran kuarsa, tembaga, dan suhu tinggi menciptakan permukaan self-glazing. Warnanya masih cerah sampai dengan hari ini. Getty Institute masih coba menirunya untuk restorasi. Yang kelima adalah pigmen maya biru, warna yang tidak bisa pudar. Campuran indigo dan tanah liat paligorskit, hasilnya pigmen yang tahan asam, sinar matahari, dan usia ribuan tahun. Cat modern bisa pudar dalam hitungan tahun. Maya biru, emas, menempel di kuir hingga sekarang. Aduh, batuk. Yang keenam adalah tiang besi Delhi anti karat sejak abad keempat. Di India berdiri tiang besi setinggi 7 meter yang tak pernah berkarat selama 1.600 tahun. Kenapa tuh? Karena kandungan fosfor tinggi membentuk lapisan pelindung alami misawit. Ilmuwan sekarang berusaha meniru untuk struktur jembatan dan pantai. Yang ketujuh adalah porselin Tiongkok, halus, tembus cahaya dan bisa bernyanyi. Dinasti Ming menciptakan porselen dari kaolin murni yang dibakar di 1.300 derajat Celcius. Tipis, ringan, tembus cahaya, dan berbunyi dalam tanda kutip saat diketuk. Saking sempurnanya kini jadi inspirasi impian medis dan komponen pesawat luar angkasa. Wow, luar biasa ya. Yang kedelapan adalah karet vulkanis Sukumaya. Sebelum Goodyear, ada mereka loh. Sukumaya mencampur getah pohon karet dengan sulur morning glory atau mengandung sulfur. Hasilnya bola elastis tahan lama yang dipakai untuk ritual dan olahraga. Mereka sudah dalam tanda kutip vulkanisir sebelum dunia tahu istilah itu ya. Luar biasa loh. Yang kesembilan adalah tembok anti gempa suku Inka. Dinding Machu Picchu bukan cuma indah, batu bata yang dipotong presisi dan disusun tanpa semen ini, tapi saling mengunci. Saat gempa, batu menari dan kembali ke tempatnya. Konsep ini mulai ditiru insinyur modern dalam desain perumahan tahan gempa. Yang ke-10 adalah api Yunani, senjata laut yang misterius. Digunakan Bizantium untuk membakar kapal musuh di laut, bahkan bisa tetap menyala di air. Komposisinya masih misterius, atau mungkin aja terbuat dari resin pinus plus kapur. Ilmuwan laut mempelajarinya untuk bikin lapis kapal tahan lumut dan air laut. Nah, jadi siapa bilang teknologi selalu maju? Terkadang masa lalu menyimpan inovasi yang bahkan kita belum bisa ulangi. Mungkin kita punya AI dan mesin canggih. Ini nenek moyang kita punya time test genius. Kita bukan lebih pintar mungkin, hanya lupa bertanya ke sejarah. Wow. Luar biasa ya, ke-10 hal tadi yang mungkin di zaman sekarang itu malah kebalikannya dari zaman dulu ya. Jadi material-material ini tuh benar-benar canggih sehingga Eee, seperti itu, gitu ya. Oke, kita lanjut ya, karena targetnya. Gue tuh kalau bikin video terus panjang ya.
Oke, ini gue ambil dari Twitternya Serius Amat, Serius Amat X. Apa acara 10 TV? Salah lagi. Apa acara TV yang paling kamu suka waktu kecil? Apakah sekarang masih tayang? Pernah mengikuti series sampai berapa season sih? Ternyata ada loh acara TV yang sudah tayang lebih dari 50 tahun tanpa henti. Ganti generasi, ganti aktor, bahkan ganti presiden, tapi acaranya tetap lanjut. Ini dia nih, 10 TV show terlama yang masih tayang sampai dengan hari ini. Yang nomor satu, legendaris banget loh. Oke, yang pertama adalah, oh ini dari luar ya, General Hospital dari 1963 sampai dengan sekarang. Tayang sejak zaman Beatlemania, General Hospital adalah soap opera terlama yang masih tayang di dunia. Lebih dari 15.000 episode. Settingnya di kota fiktif Port Charles, penuh drama rumah sakit, cinta, dan rahasia kelam. Rekor dunia sebelumnya dipegang Golding Light yang tayang dari 1952 sampai dengan 2009. Yang kedua adalah Day of Our Lives dari 1965 sampai dengan sekarang. Drama keluarga Harton di Mera dan Brady di kota fiktif Salem. Dari percintaan dramatis, kebangkitan dari kematian sampai dengan karakter yang pernah kesurupan. Mulai durasi 30 menit sampai jadi 1 jam penuh drama pernah dibintangi Vivica Fox dan Lisa Rinna. Yang ketiga adalah Sesame Street 1969 sampai dengan sekarang ya, atau kalau di Indonesianya dibilangnya Jalan Sesama. Acara edukasi anak terlama dan terpengaruh di dunia ya, dari Elmo, Big Bird, Cookie Monster, sampai dengan Count Fun Count, mereka bukan cuma lucu tapi ngajar kita alfabet, angka, dan empati. Dipuji sebagai program anak paling inovatif sepanjang masa. Ada di 150 negara lebih global banget, termasuk di Indonesia ya. Oke, yang keempat adalah Saturday Night Live, SNL 1975 sampai dengan sekarang. Bayangin aja nih, acara mingguan yang sudah ngeledek 9 presiden Amerika, nyiptain bintang komedi kayak Kristen Wiig, Chris Rock, dan Will Ferrell, dan masih viral sampai TikTok era. SNL bukan sekedar hiburan, ini barometer sosial budaya Amerika. Sketch, parodi, dan musik live. Legend. Yang kelima adalah The Simpsons, 1989 sampai dengan sekarang. Inilah raja animasi, Simpson Family yang absurd, jenaka, dan kuning. Udah 700 plus episode loh, disebut AV Club, Vivis Crowning Achievement Regardless of Format. Prediksi Donald Trump jadi presiden, mereka yang duluan dong. Dan misterinya, kenapa mereka nggak pernah menua ya? Oke, yang keenam adalah Law and Order, Special Victim Unit SPU 1969 sampai dengan sekarang. Crime drama paling konsisten, tokoh utamanya Olivia Benson, yang dibintangi oleh Mariska Hargitay, udah jadi karakter utama terlama dalam serial live action prime time. Kasusnya berat, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan keadilan korban. Tetap relevan dan tetap bikin mikir. Yang ketujuh adalah Family Guy, 1959 sampai dengan sekarang. Kalau Simpson versi edgier dan lebih gila, ini dia keluarga Griftin, bayi jenius sadis bernama Stewie dan anjing filosofis Brian. Parodi pop culture, setir politik, dan humor absurd. Masih bertahan 20 tahun lebih loh, 20 musim lebih loh, dan terus nyindir dunia modern. Yang ke-8 adalah NCIS dari 2003 sampai dengan sekarang. Kalau kamu suka investigasi, militer, dan plot twist, NCIS adalah jawabannya. Dari pembunuhan hingga terorisme, tim forensik Angkatan Laut ini sudah menyelidiki semuanya. 450 episode. Francisnya bahkan bikin spin-off NCIS LA, NCIS Hawaii, NCIS Sydney. Hah? Oke, yang ke-9 adalah Grey's Anatomy dari 2005 hingga sekarang. Siap-siap baper nih, dari operasi jantung sampai dengan perasaan. Grey's Anatomy adalah drama medis yang mengobrak-abrik emosi penonton. Meredith Grey, Derek Christina, dan drama rumah sakit Shuttle Grace. Nyaris 20 musim dan masih jadi tontonan wajib dong. Belum tonton? Siapin tisu ya, jangan lupa. Yang ke-10 adalah American Dad dari 2005 sampai dengan sekarang. Satu lagi nih animasi dari pencipta Family Guy. Dari versi ini, ayah si ayah paranoid, anak galau, alien flamboyan, dan ikan yang berjiwa atlet Jerman. Nah, 18 musim. Dan humornya makin absurd, makin satir, dan makin jelek. Jadi, dari Rumah Sakit Port Charles ke Springfield, dari SNL Studio 8H ke Pangkalan Militer NCIS. Cara-cara ini udah lama loh nemenin penonton lebih dari setengah abad. Dari 10 acara legendaris ini, mana sih yang sering kamu pernah nonton? Duh, apa sih Black Panther? Itu adalah contoh ya. Oke ya.
sebenarnya tuh banyak ya, hal-hal yang bisa kita, eee, apa namanya, lakukan gitu ya. Jadi nggak hanya hal-hal, yang mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut nyari materi lagi, nih, hari Senin itu tuh biasanya ya, eee, oke kita ke ini ya, ini tuh sebenarnya, serius-serius gitu ya, cuman, kayak gimana gitu, karena tidak bisa. Oke, ini ya. Apa batu ini bisa jadi investasi? Bisa, tapi batu-batu ini disebut safe haven asset oleh beberapa investor swasta. Tapi itu kita tuh harus punya sertifikasi, sulit dijual kembali, fluktuatif tergantung pasar dan tren fashion. Jadi cocok untuk kolektor, kurang cocok buat pemula investasi. Batu lebih mahal dari emas? Yes. Harga emas per Mei 2025 itu kurang lebih 2 juta per gram ya, tapi sekarang udah turun. Tapi berlian merah bisa tembus 143 miliar rupiah per karat. Satu karatnya itu hanya 0,2 gram aja loh. Artinya ada batu mulia yang ribuan kali lebih mahal dari emas loh. Hmm, Baru tahu kan? Oke, kita ke lanjut selanjutnya adalah 10 negara paling religius di dunia. Tapi kenapa nggak ada negara maju? Di sini ada Somalia, Nigeria, Bangladesh, Ethiopia. Mereka masuk daftar negara paling religius di dunia. Ini coba lihat baik-baik, kenapa negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, atau AS malah nggak masuk? Apa artinya religiusitas nggak sejalan dengan kemajuan? Aduh, mari kita kupas satu-satu ya. Oke, daftar 10 negara paling religius versi CEO World 2020 ya. Yang pertama adalah ada Somalia dengan poinnya 99,8, ada Nigeria 99,7, Bangladesh 99,5, Ethiopia 99,3, Yaman 99,1, Malawi 99 pas, Indonesia 98,7, Sri Lanka 98,6, Mauritania 98,5, Djibouti 98,2. Semua berada di kawasan Afrika dan Asia dengan mayoritas merupakan negara berkembang. Tidak ada negara kaya atau G7 di sana ya. Kenapa tuh? Kita akan bahas nanti ya. Kenapa tuh? Contoh Somalia nih, paling religius tapi ekonominya gimana? Somalia punya skor religiusitas tertinggi di dunia, 99,8. Tapi secara ekonomi, GDP Somalia itu di 2024 itu sekitar 8,3 miliar US dollar. Sebagai perbandingan, GDP Norwegia itu 600 miliar ya, dolar. Kalau GDP Indonesia itu 1,5 triliun. Nah, sedangkan GDP Google itu sama dengan 300 miliar pendapatan satuan tahunan saja loh ya. Artinya Somalia secara ekonomi itu termasuk sangat kecil, walau religiusitas masyarakatnya sangat tinggi. Pernah ada negara maju yang religius? Ya, pernah ada. Beberapa peradaban masa lalu sangat religius dan sekaligus maju. Itu yang pertama adalah Kekhalifahan Abbasiyah. Dari 750 hingga 1258 Masehi, sekarang itu disebut Baghdad, pusat ilmu, filsafat, dan sains. Yang kedua adalah Romawi Kristen, abad keempat Masehi. Kekristenan jadi kekuatan negara setelah Konstantinus. Yang ketiga adalah dinasti Tang dan Song, kombinasi Buddhisme, Taoisme, dan kemajuan teknologi. Yang keempat adalah Ottoman dan Mughal, religius tapi dominan secara budaya, militer, dan ekonomi. Jadi, dulu agama dan kemajuan itu pernah berjalanan seiring loh. Nah, lalu kenapa sih sekarang negara religius kebanyakan negara berkembang? Itu karena yang pertama adalah ekonomi belum stabil ya. Yang kedua adalah negara belum bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga agama jadi pegangan dalam ketidakpastian. Yang keempat pendidikan dan layanan publik belum merata. Agama jadi tempat aman bukan karena masyarakatnya bodoh tapi karena hidup itu belum pasti ya. Gus Dur pernah bilang, tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, ya, orang tidak akan pernah tanya agamamu apa. Itu Gus Dur, almarhum, kebanggaan Indonesia. Religiusitas tak bertentangan dengan kemajuan, tapi butuh evolusi. Agama bisa berjalan dengan kemajuan loh, tapi harus menjadi satu penuntun ilmu, bukan pengganti ilmu. Yang kedua adalah pendorong keadilan, bukan alat kekuasaan. Yang ketiga adalah energi sosial, bukan belenggu sosial. Zaman terus berubah loh, dan pertanyaannya, bisakah agama ikut membentuk masa depan, bukan hanya menjaga masa lalumu? Coba ya kita renungkan coba ya. Ini berat-berat loh ininya, pembahasannya gitu loh. Cuman,
Karena gua nggak ada ide konten lain, tapi ya udahlah ini aja. Oke, selanjutnya adalah bukan hanya Suriname loh, jejak etnis Jawa tersebar ke penjuru dunia. Kalau kamu pikir orang Jawa cuma merantau ke Suriname, kamu akan kaget. Dari Afrika hingga Pasifik Selatan, budaya dan darah Jawa masih mengalir di negeri-negeri jauh. Bukan sekedar buruh kolonial, tapi juga pelaut, penyintas, dan penjaga budaya. Inilah kisahnya. Suriname atau Suriname kali ya, Jawa di jantung Amerika Selatan. Antara tahun 1890 sampai dengan 1939, lebih dari 32.000 orang Jawa dibawa Belanda ke Suriname sebagai buruh kontrak. Mereka hidup keras di perkebunan, tapi budaya Jawa tetap mereka jaga. Rasa, wayang, kenduri, Islam abangan, kini keturunan mereka mencapai lebih dari 70.000 jiwa, bahkan ada politisi, artis, dan chef keturunan Jawa yang ada di sana. Yang selanjutnya adalah Madagaskar. Jejak tertua bukan buruh tapi leluhur. Yang ini lebih mengejutkan loh. Penelitian DNA dan bahasa membuktikan bahwa orang Madagaskar modern adalah keturunan pelaut dari Indonesia. Sekitar tahun 5000 Masehi, pelaut dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi menyeberangi Samudra Hindia dan menetap di Madagaskar. Bahasa Malagasi atau satu rumpun dengan bahasa Dayak. Mereka bukan di bawah kolonial, mereka datang ribuan tahun sebelum itu. Ya, oke. Lanjut Kaledonia Baru. Jawa di tanah pengasingan. Di akhir abad ke-19, ratusan orang Jawa dikirim ke Kaledonia Baru atau Pasifik Selatan sebagai buruh tambang oleh kolonial Prancis. Beberapa dari mereka memilih menetap setelah masa kontrak berakhir. Kini meski tak banyak yang tersisa, masih ada keturunan Jawa di sana loh yang bernama belakang di Jawa. Ya, atau Jawa dengan ejaan lama, atau Soekarno dengan ejaan lama sebagai bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah asal. Diaspora yang tak disadari. Suriname, Madagaskar, Kaledonia Baru, dan juga Belanda, Malaysia, hingga Hong Kong, orang Jawa telah melintasi lautan, zaman, dan batas negara. Sebagian dibuang, sebagian dikirim, sebagian memilih berlayar sendiri, tapi dimanapun mereka berpijak, perjawanya tetap tumbuh loh. Oke. Eh, Mungkin itu dulu ya untuk celoteh hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung dengan channel iPhone YouTuber Sunda ya. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum.